pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Saudara Evan, beserta dengan pengurus Wihara Samakidang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Atas sama panidicca kalena dhammasawana eta manggala mutama. Menuntun diri ke arah yang benar, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Namo Buddhaya. Sungguh merupakan karma baik untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan puja kepada Tiratana. Sudah cukup lama saya tidak hadir ke Wihara Samakidang. Bapak Ibu Saudara-saudari, pengurus sudah mengundang saya cukup lama. Ibu Ria yang mengundang saya, dan tadi saya disambut dengan baik oleh pengurus, oleh Ibu Yani, oleh Judin, ya, sungguh baik. Hari ini kita akan bersama-sama melakukan banyak kebajikan. Tadi kita sudah lakukan pembacaan parita, bermeditasi, dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan uraian. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang ke wihara ini, bisa jadi ada yang baru pertama kali, ya. Selamat datang di Wihara Samakidang. Namun bila mana Ibu Bapak sudah setiap minggu melakukan puja di wihara ini dan baru pertama kali mengenal saya, salam kenal dengan saya Rama Suhendri, ya. Di poster digital sudah ada muka saya, ya. Mudah-mudahan mukanya ya tidak jauh berbeda. Saya juga tidak menyangka hari ini saya bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, ya, Miss Wina, ya. Saya masih mengingat, ya, walaupun sudah lama tidak bertemu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya dari rumah lancar. Ya, rumah saya di Karawaci. Dulu saya pernah ke wihara ini naik kereta, ya, dari Tangerang. Kereta sampai di stasiun Rawabuaya, lanjut naik Grab. Ya. Karena hari ini cuacanya juga baik, perjalanan lancar, akhirnya saya tadi sampai kurang lebih jam 9 lewat. Ya. Hari ini kita akan belajar hal yang sederhana. Baru saja kita melewati tahun baru secara nasional, ya. Dan nanti sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru Imlek yang banyak dirayakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa, bukan hanya oleh umat Buddha. Semalam saya juga baru selesai ceramah di satu desa, ya, Desa Bayur namanya, ya. Umatnya ramai sekali, ada 48, ya. Ruangannya barangkali 1/4, ya, ruangan ini, ya. Ruangan ini cukup besar, namun cetia itu tidak cukup besar. Dan yang menarik, semalam ketika saya ceramah, di tengah-tengah saya ceramah hujan. Umatnya harus masuk, ya, dipepet-pepetin, ya. Karena memang cetianya kecil. Namun saya berbahagia, kenapa? Walau cetianya kecil, tapi umatnya ramai, ya. Dan ada yang harus melalui perjuangan.
salah satu umatnya saya ingat namanya Bapak Kim Yok, ya. Umurnya barangkali sudah di atas 65, ya. Seorang kakek, untuk menuju Cetia itu ia harus berjalan kaki, ya cukup jauh, lalu dilanjut naik perahu, ya orang Tangerang bilang naik eretan, ya, dikerek. Dan eretan itu adanya di Sewan, ya Sewan, dan tembusannya di pemakaman Rawakucing, ya kalau orang Tangerang tahu. Jadi dari Bayur harus naik angkot, kemudian turun di eretan, naik perahu sampai di seberang sana itu pemakaman keturunan Tionghoa Rawakucing, ya. Dari situ harus berjalan kaki lagi menuju depan dan naik angkot lagi, ya, sampai dengan namanya Sewan Rawabali, terus dia jalan kaki lagi, ya. Ya, itu perjuangannya luar biasa. Seorang kakek yang usianya lebih dari 65. Saya tanya, kenapa Encek tidak pakai motor? Oh, motornya udah nggak ada, Romo. Kenapa nggak naik sepeda? Ya, waduh, bingung kalau naik sepeda, ya terlalu jauh ibu dan bapak. Maka dia ya sudah, barangkali ada umat yang mau mengantar sampai titik-titik tertentu, itu ia sangat bersyukur. Nah, ibu bapak, kalau saya melihat perjuangan orang itu, ini juga menjadi motivasi untuk saya. Ya, kalau saya masih ada kendaraan, ya kita boleh bilang bersyukur. Tapi bagi sebagian orang, sadanya kuat, keyakinannya kuat, walaupun dia harus jalan jauh, naik perahu, ya jalan di tempat yang gelap, melewati makam, ya, tapi ia lakukan. Ya. Jadi pelajaran yang berharga tadi malam, ya, ketika saya menyampaikan uraian, saya sempat berdiskusi dengan Encek Kim Yok ini. Di tempat-tempat lain juga saya ada pengalaman-pengalaman, ya, di desa-desa seperti di Simpa, ya, di Ceresa dan lain sebagainya. Pengalaman yang memang berharga, ya. Kalau saya ceramahnya banyak juga di desa, ya, di kampung. Kalau di sini namanya saya ceramahnya ke kota. Iya. Kalau di ceramah ke Damacaka, ke Buddha Meta itu namanya ceramah ke kota. Tapi kalau misalnya ceramahnya udah sampai ke Kampung Melayu, ke Tegalangus, ke Simpa, ya, ke Mauk, ya, Tanjung Kait, itu namanya ceramah ke desa. Bapak Ibu saudara-saudari, pada pagi hari ini judulnya adalah Tahun Baru Harapan Baru, ya. Kenapa judulnya ini? Ya, sesungguhnya judul ini untuk mengingatkan kita, ya, di tahun yang baru ini, apakah kita sudah melakukan yang terbaik di tahun yang lalu? Ya, kita lihat Ibu dan Bapak. Tahun 2024 tentu sudah berlalu menjadi tahun 2025. Banyak hal yang sudah dilalui, ya, dan banyak manusia mempunyai harapan. Salah satu harapannya yang tertera di dalam sebuah bait parita, ya, sering juga dibacakan, disampaikan oleh Biku Sangga, Ayu Wano Sukang Bala. Ya, artinya apa? Ayu itu usia yang panjang, Wano atau Wana itu punya kerupawanan, kemudian Sukang itu kebahagiaan, dan Balang itu kekuatan. Ini semua diharapkan oleh manusia. Ya, kenapa diharapkan oleh manusia? Karena kita hidup di zaman yang tidak mudah. Betul ya? Tidak mudah. Tidak mungkin kita bisa survive, bisa berjuang, ya, kalau misalnya tidak ada kondisi-kondisi yang memungkinkan. Contohnya apa, Rom? Ya, usia panjang. Seseorang kalau tidak bisa menjaga kesehatannya, maka bukan tidak mungkin usianya pendek. Seandainya sudah bisa menjaga kesehatannya, belum tentu juga usianya panjang. Ya, waktu beberapa hari yang lalu saya ke desa dekat Citra Raya, ya, Cukang Gali sana.
Saya baca parita cepejit, bahasa orang Benteng. Apa tuh baca parita cepejit? Baca parita untuk seorang mat nenek-nenek yang usianya 100 tahun. Ya, namanya Wiyunio, saya ingat. Ya. Jadi ada tradisi di Tionghoa itu kalau sudah sampai 100 tahun itu berbeda sedikit tradisinya. Ada yang barangkali pernah lihat, ada yang cucunya naik ke atas peti, ya. Dalam bahasa lain disebutnya ngotai. Ya. Dan cucu sudah punya cucu, ya. Itu udah panjang keturunannya. Dan belum lama saya baca parita di tempat itu, di desa. Rumahnya juga rumah lama. Usianya sudah 100 tahun. Butuh kondisi-kondisi yang baik supaya usianya panjang. Dan bukan hanya karena usianya panjang lalu ia bergembira. Tetapi di dalam usia yang panjang itu apakah ia melakukan banyak perbuatan baik? Betul? Ya. Kalau 100 tahun usianya tapi banyak melakukan kejahatan, saya bilang alangkah sayangnya. Ia menghabiskan waktu sepanjang itu tetapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk kebajikan. Nah, harapan yang kedua adalah wana, punya kerupawanan. Kalau ditanya, siapa di sini yang wajahnya nggak mau cantik atau tampan? Ya, rasanya nggak mau ya. Kalau ditanya juga Miss Wina mau cantik apa jelek, jawabannya tahu lah, Romo lah gitu, pasti cantik lah. Ya, atau bapak-bapaknya mau tampan apa jelek, pasti pilihannya tampan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendengarkan ceramah dari Bante Attadiri. Ada hal-hal yang sangat baik, ya, kalau seseorang mempunyai rupa yang indah. Ya. Beliau menyampaikan salah satunya kalau dia punya kesalahan mudah dimaafkan. Bener juga ya. Orang cakep kalau punya salah gampang dimaafin katanya. Ya, ketimbang orang jelek. Katanya begitu. Ya, kalau dia punya kesalahan, andai kata dia punya salah dan dia minta maaf, mudah dimaafkan. Walaupun gak semuanya gitu. Ya. Dan katanya kalau orang cantik atau orang tampan itu mudah bergaul, mudah mendapatkan pasangan. Ya. Nah itu nanti barangkali saya sampaikan dalam kesempatan. Kemudian selain wano adalah suka, kebahagiaan. Ini pun ibu dan bapak kondisi yang diharapkan sama manusia. Tidak semua orang hidup itu bahagia. Ya, banyak masalah di dunia ini. Ya, dari urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan ya keuangan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bala kekuatan. Semogalah kita semua di dalam kehidupan ini ketika mendapatkan masalah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita punya kekuatan menghadapi masalah itu. Ya, ada orang yang nggak kuat, ya, sampai melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ayu wana sukang balang ini tidak serta-merta kita miliki. Harus punya yang namanya sebab. Ya, apa Romo sebabnya? Aksi ibu dan bapak, perbuatan. Perbuatan apa yang bisa menyebabkan seseorang terkondisi ayuan sukang balang? Di antaranya ia yang menghormat orang yang lebih tua. Ia yang rendah hati sehingga mau punya penghormatan yang baik kepada orang tua. Orang tua ini siapa? Bisa orang tua kita, bisa orang yang lebih tua. Makanya ya, ibu dan bapak penting sekali menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik, yang punya etika budi pekerti yang baik serta moralitas yang baik. Kenapa demikian? Karena disitulah anak diajarkan tentang bagaimana mempunyai penghormatan. Ya. Makanya saya sangat senang kalau misalnya di sini ketemu Miss Wina, karena Miss Wina menjadi salah satu bagian komunitas pendidik ya di daerah Jakarta. Jadi pintar penting, tapi jadi baik juga penting. Ya, apa jadinya kalau punya anak, anaknya pintar tapi sombong, tapi tidak suka melakukan penghormatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, salah satunya supaya kita punya ayu wana sukang balang,
berlakulah hormat sama orang tua, berlakulah hormat sama orang yang lebih tua, ya, sama yang muda juga. Kalau kita baik, ya, dan kita berpikir positif, tidak masalah kita menghormati orang lain, seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, ya, apa yang terjadi di tahun 2024, ya. Kalau kita flashback, kita kilas balik, ini 2024 kan banyak, ya, banyak yang terjadi. Kalau digaris besarkan, ada yang mengalami kesuksesan, ya, dalam hal ekonomi, ya, karir, ya, termasuk masa depan yang semakin dekat terlihat dan bisa tercapai. Ada juga yang sebaliknya mengalami kegagalan. Ada yang di 2024 tutup toko, ada yang di 2024 orang tuanya harus pindah alam, ada yang di 2024 makin banyak utangnya, banyak juga, ya. Nah, kegagalan, baik kesuksesan maupun kegagalan itu sudah terjadi dan sudah lewat Bapak dan Ibu. Tapi yang pasti ada yang berubah. Apa yang berubah dari 2024 menjadi 2025? Ada yang tahu? Usia. Usia kita makin lama makin tua, ya. Ya, masa kehidupan kita makin berkurang, Bapak dan Ibu, ya. Minggu lalu juga saya punya pengalaman. Selasa saya masih ingat, ya, karena saya di WA-nya Selasa. Romo minta tolong baca parita. Romo di rumah sakit di IMC di Cipondo. Sakitnya apa? Udah macam-macam. Stroke penyebab utamanya. Di mana posisinya? ICU. Saya dimintain baca parita hari Selasa di ICU. Kemarin meninggal, ya, itu. Jadi saya tahu posisinya dari sakit orang ini bisa berkomunikasi sedikit walaupun kedip-kedip mata di ICU. Saya bacain parita, saya doakan semoga lekas sembuh, ya, bisa menerima kondisi. Bukan Sabtu, Jumat malah meninggalnya, ya. Jadi seperti itu. Apa yang berubah? Usia kita berubah. Yang tadinya usianya 40 jadi 41, ya. Yang tadinya 42 mungkin jadi 43, seperti itu. Nah, sudahkah kita mengisi waktu dengan baik? Ya, kan waktu nih, ya, semakin lama semakin berkurang. Kita sudah mengisi waktu dengan baik. Banyak orang punya harapan, tetapi dia tidak melakukan aksi. Banyak dia berharap, tapi dia tidak melakukan apapun, mengisi waktunya dengan kesia-siaan. Maka saya mengutip dari seseorang, ya, dari seseorang yang banyak dikenal, namanya Albert Einstein. Beliau mengatakan kegilaan adalah melakukan hal yang berulang-ulang yang sama tanpa mengharapkan hasil yang berbeda. Setuju Bapak Ibu? Jadi orang itu mau sukses tapi nggak mau melakukan hal-hal yang membuat dia sukses. Itu disebut orang apa? Orang gila, Bapak dan Ibu. Makanya kita, ya, kalau tidak disebut orang gila, berusahalah. Kalau kita punya harapan, kita harus kondisikan. Kita harus lakukan hal yang terbaik supaya harapan itu bisa menjadi kenyataan. Di sini ada misalnya 30 orang. Setiap orang punya harapan beda-beda. Boleh nggak Romo? Boleh punya harapan. Cuma bukan hanya sekedar harapan. Harus ada tindak lanjut dari harapan itu. Ya, kita lihat kembali. Di dalam salah satu kata-kata Buddha, di dalam Jaralaga, Buddha mengatakan, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal, buka kurung kekayaan, selagi masih muda, ia akan merana, ya, akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Ya, menarik Ibu dan Bapak. Kenapa? Ia yang bermalas-malasan, ia yang, ya, tidak mau mengumpulkan kekayaan, ya, walaupun kekayaan itu bukan satu-satunya dalam hidup ini, tetapi Buddha mengatakan ia akan menjadi seperti bangau tua yang ada di kolam yang gak ada ikannya. Ia akan mati, Bapak dan Ibu. Bangau ini akan mati.
kalau ia tidak menjalankan kehidupan suci dan tidak mengumpulkan bekal. Makanya ada seorang biku ya mengatakan juga kepada teman saya cerita ke saya, Romo rajin ceramah, rajin kau wihara, bagus, tapi jangan juga rumah tangga. Betul ya? Tapi sebaliknya, umat juga, Romo ada umat rajin ngumpulin materi, tetapi lupa menjalankan kehidupan suci. Ini namanya tidak seimbang. Ya, ada nggak? Banyak. Ya, ada satu daerah kalau puja bakti di hari Minggu, katanya nggak bisa, Romo. Kenapa? Waktunya ngumpulin duit. Apa artinya? Toko lagi rame. Itu. Jadi ada di satu daerah, Bapak dan Ibu, kalau puja bakti di hari Minggu itu umatnya masih sepi. Kenapa? Karena mayoritas mereka itu pedagang. Jadi pengurusnya akhirnya mengubah puja baktinya bukan hari Minggu. Karena kalau hari Minggu umatnya tidak pada datang. Ya. Yang saya maksud apa? Kadang Ibu dan Bapak, kita ini suka lupa kalau kita juga punya kebutuhan selain materi, yaitu kebutuhan spiritual. Seperti ini kita mendapatkan asupan dhamma, ya, supaya hati kita, batin kita ini jadi baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berikutnya kita akan lihat, sudahkah kita menaiki tangga kesuksesan? Ya, saya bilang, sudahkah kita menaiki tangga kesuksesan? Sudahkah kita mengisi hari demi hari dengan kebajikan? Ya, ini dia. Banyak orang merasa kesuksesan itu karena materinya banyak, ya, karena ia bisa terus bersama dengan keluarganya, tetapi dia lupa sesungguhnya dia sudah melakukan kebajikan belum di dunia ini. Termasuk dia sudah berusaha mengurangi kotoran batin nggak di dunia ini. Ya, kadang kita suka lupa sama tujuan hidup kita. Memang tujuan hidup kita itu ada juga yang beda-beda. Ada yang ingin bersama keluarga dia happy, ada yang dia mau jadi orang sukses. Lihatnya dari berapa besar rumahnya, berapa banyak kekayaannya. Tetapi bukan itu saja Ibu dan Bapak, karena itu akan ditinggalkan setelah kehidupan ini. Yang menjadi kelanjutan dari kehidupan ini adalah karma-karma yang kita lakukan. Baik karena baik maupun karena buruk. Selama ia belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, maka ia akan bawa terus karma itu. Makanya karma baik itu penting. Sudahkah kita mengisi hari demi hari dengan kebajikan? Walau kita bukan biku sangga, kita perumah tangga, tapi kita bisa nggak mengisi hari kita dengan kebajikan? Bisa. Maka itu saya senang kalau misalnya bisa melakukan banyak kebajikan. Ya, hari Minggu seperti hari ini saya bisa melakukan kebajikan. Kemarin hari Sabtu saya bisa melakukan kebajikan. Di waktu sebelumnya saya bisa melakukan kebajikan, misalnya parita, ya, baik yang meninggal, yang sakit. Karena apa Ibu dan Bapak? Karena kita tidak punya kepastian kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Betul? Enggak ada kepastian. So Henry, kamu pasti yang meninggal tanggal sekian, tahun sekian. Kecuali kita yang memutuskan. Kan selama kita tidak memutuskan, kondisi apapun bisa menyebabkan yang namanya kematian. Kadang banyak orang itu berpikir umur saya pasti panjang, padahal belum tentu. Belum tentu itu. Ini salah satu contoh nyata ya. Dan di sini karena saya kenal Miss Wina, saya sebut ya. Ada guru yang secara usia tidak terpaut jauh sama saya, bahkan lebih muda. Dia bisa bekerja di sekolah. Segar bugar, guru olahraga. Tapi apa yang terjadi? Usianya tidak sepanjang orang-orang rata-rata. Sakit. Ya, ia harus mengalami rasa sakit dan akhirnya meninggal dunia. Guru olahraga. Ya, barangkali ibadahnya rajin ibadah, tapi kan nggak ada yang tahu. Makanya Ibu dan Bapak, kalau kita ditanya apakah kita harus melakukan kebajikan, ya kita harus melakukan kebajikan.
Kenapa kita harus melakukan kebajikan? Dalam Bade Karata Sutta dikatakan kematian bisa datang setiap saat. Siapa tahu kematian datang di esok hari. Sudah siapkah kita kalau misalnya besok kita pindah anak? Kalau kita kurang siap, kurang karma baiknya ibu dan bapak, maka itu menjadi sebuah penyesalan. Maka kita harus mengisi hari kita dengan banyak kebajikan. Setuju? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa harapan baru Anda? Ya, tentunya kesuksesan. Kesuksesan yang seperti apa? Ya, berbeda-beda. Ya, umumnya ia ingin berbahagia di dunia ini dan berbahagia pada kelahiran berikutnya. Selain kebahagiaan, ada tujuan yang mulia, yaitu mengikis kotoran batin, mengikis keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mencapai harapan baru? Ini juga bisa dipraktikkan untuk anak muda, karena ceramah ini ceramah umum. Jadi kalau yang hadir anak muda ini juga bisa direnungkan. Kalau kita melakukan ini, kita bisa sukses. Ya, ada 4 hal ibu dan bapak, ditambah 2 hal, totalnya 6, supaya kita bisa mencapai harapan yang kita cita-citakan. Yang pertama apa? Yang pertama, bila seseorang itu punya yang namanya canda. Canda itu senang dan rasa gembira dalam melakukan apapun, tapi yang baik ibu dan bapak. Kalau seseorang senang dan gembira dalam melakukan apapun, di situ ada kecintaan, di situ ada sukacita. Ya, yang jadi pengurus tentu kalau dia senang dan gembira, maka di situ ada kecintaan. Datangnya lebih pagi, ya, mengerjakannya dengan tulus. Ya, betul nggak? Kalau jadi guru nih, kalau dia senang dan gembira, pasti ada kecintaan, ada sukacita. Tidak perlu disuruh-suruh lagi bangun pagi. Karena apa? Dia sudah senang jadi guru. Walaupun misalnya menyebalkan gitu kan, menyebalkan misalnya gitu kan, tetapi dia lakukan dengan penuh kecintaan. Sama seperti saya suka, senang, gembira kalau ceramah. Makanya walaupun jauh ibu dan bapak ya, saya datangin. Karena apa? Saya punya canda, saya punya rasa senang dan gembira. Baca parita walaupun jauh misalnya gitu kan, baca paritanya nggak nyampe 1 jam, perjalanan lebih dari 1 jam, ya. Tapi saya senang dan gembira. Nah, senang dan gembira itu harus muncul di dalam batin kita. Ya, ada yang namanya kebahagiaan ketika kita melakukannya. Kebanyakan orang sukses itu melakukan apa yang dia sukai, betul ya? Ya. Misalnya dia buka restoran, bisa jadi karena dia suka masak. Dia buka misalnya bengkel, bisa jadi dia suka tentang montir, gitu kan? Atau dia misalnya bukan notaris karena dia suka tentang hal-hal terkait itu. Ya. Dokter juga sama. Kalau dia tidak suka tentang kedokteran, dia tidak akan sukses. Kalau menurut saya, jadi dokter yang sukses. Ya. Ada orang sampai dengan lulus kuliah mempunyai gelar tertentu, tetapi gelar itu tidak linear dengan apa yang dilakukan ketika dia berjuang seperti itu. Ada yang namanya sulit, berat, tantangan, tapi dia lakukan. Ya, sulit, penuh tantangan, dia lakukan karena dia senang dan gembira dalam melakukannya. Nah, Bapak Ibu, S2G, suka, senang dan gembira, ini penting. Jadi kunci supaya kita harapannya bisa tercapai, tentu kita harus senang dan gembira dalam melakukan apapun, namun yang membawa pada kesuksesan hidup kita, ya, terutama senang dalam melakukan kebajikan. Nah, ya, dalam ajaran Buddha kan kita mengenal yang namanya ubacetana, ya, kita harus bahagia sebelum memberi, ya, niat sebelum memberi itu harus senang. Makanya ibu dan bapak kalau kebaktian, puja bakti itu harus senang dari rumah, ya. Jangan senangnya pas sudah sampai wihara, udah dari rumah udah senang, ya, aduh saya bahagia, saya mau kebaktian nih. Terus pada saat kebaktian kita harus bahagia juga, ya. Dan setelah kebaktian juga kita harus happy, seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari,
Yang kedua, tadi yang pertama canda, senang dan gembira. Yang kedua, bagaimana supaya harapan baru bisa tercapai? Kita harus punya semangat, semangat mengerjakan. Ya, kalau kita punya semangat mengerjakan, ya, dengan semangat orang akan bekerja rajin, antusias dan jauh dari kemalasan. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini bukan hanya tekun, ya, bukan hanya kita mau, tetapi kita harus semangat. Karena semangat ini ibaratnya energi untuk kita melakukan berbagai hal. Ya, puja bakti juga harus semangat. Kerja harus semangat. Ya. Melakukan pelayanan apapun harus semangat mengerjakan. Maka itu akan terlihat Ibu dan Bapak. Kalau kita semangat, kita akan bertahan, kita akan berjuang, ditambah kita senang dan gembira mengerjakannya. Seperti itu. Nah, semangat berbuat baik. Ya. Kalau tadi kita berbicara, sudahkah kita mengisi hari kita dengan kebajikan? Kita pun harus semangat dalam berbuat kebajikan. Ada banyak kesempatan dalam perbuatan baik Ibu dan Bapak. Dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil apa sih? Misalnya, ya kita menjaga sila kita. Ya. Menjaga sila, apakah harus Pancasila Buddhis? Tentu. Apakah ada yang lainnya? Ada. Misalnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu juga bagian dari menjaga sila. Terus kita bertutur kata dengan baik sama orang. Tidak mudah marah menghadapi orang yang menyebalkan, tidak menyenangkan. Ya. Kalau ada orang yang susah, kita empati dan sebisa mungkin kita membantu. Ya. Kemarin saya ada di toko, ya. Terus ada pengemis mampir ke toko. Pengemis ini 2 orang. Yang satu bapak-bapak, yang satu tidak terlalu tua. Tapi yang tidak terlalu tua ini buta. Ya. Saya udah liatin ini, ya, mampir. Saya tanya dulu, Pak, ini yang nuntunin ya, yang nuntunin ini siapanya? Oh, saya tetangganya. Oh iya, semoga jadi berkah ya. Hati kita bakalan lembut kalau kita punya empati dan kita berusaha mau membantu orang itu, walaupun tidak besar, ya. Karena apa? Sesungguhnya dia nggak mau lahir sebagai pengemis, betul? Mau hujan-hujanan, panas-panasan gitu kan? Yang baik yang nuntut maupun yang tunanetra itu. Tetapi kembali lagi kepada diri kita. Karena setiap orang responnya beda-beda ya. Gitu ya. Jangankan ke pengemis, ke tukang ngamen ya. Ada rumah A didatangin pengamen. Genjreng. Rumah A apa? Aduh, ini pengamen bikin berisik gitu kan. Nggak tahu lagi mau istirahat. Ini pengamen nggak bisa nyanyi. Komplain. Ya, marah. Ngasih kagak, Miss Wina. Ngasih mah kagak. Apakah pengamennya marah? Ya. Sudah punya mental yang kuat. Dia beralih ke rumah yang kedua. Rumah yang kedua beda. Pengamennya sama. Apa yang terjadi? Rumah yang kedua berpikir, oh iya dia sedang cari nafkah. Dia sedang berjuang mungkin untuk dirinya atau mungkin untuk keluarganya. Ya, ini kesempatan saya melakukan perbuatan baik walaupun tidak besar. Ini kesempatan perbuatan baik yang ia datang kepada saya. Tanpa saya harus mencari objek mana yang bisa saya lakukan jadi kebajikan. Maka walaupun tidak besar, saya berikan uang ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semoga jadi berkah. Itu hal-hal kecil Ibu dan Bapak. Orang pertama dengan orang kedua pengamennya sama, tapi responnya berbeda. Sudahkah kita berusaha berjuang, ya, semangat dalam mengerjakan kebajikan? Begitu. Kalau misalnya di sini ada Bante, ada Samanera, kan saya lihat Instagramnya sama Idam ya, saya update itu kan, ada info dana tanggal sekian hari apa, tanggal sekian hari apa. Kalau kita punya kesempatan Ibu dan Bapak untuk berdana, walaupun hanya sepiring atau semangkok kecil nasi, berdana.
Karena belum tentu esok hari kita punya kesempatan itu. Begitu Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena belum tentu orang-orang kenal Dhamma, orang-orang kenal Bante, orang-orang kenal ajaran Buddha, orang-orang rumahnya ya dekat dengan wihara, masih menjangkau wihara. Belum tentu juga orang mampu punya waktu. Ya, ini mampu nih punya uang banyak, bisa nggak dana? Belum tentu. Kalau nggak punya waktu nggak bisa gitu kan. Makanya kita harus mengupayakan kebajikan dengan wirya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang kedua. Yang pertama canda, senang mengerjakan. Yang kedua wirya, senang mengerjakan. Saya tambahkan ada satu video, mudah-mudahan terlihat, suaranya bisa keluar mudah-mudahan ya. Nah, sambil dibantu ya. Namanya Wang Desun. Ya. Pernah datang ke sini? Namanya Wang Desun, bukan Romo. Ya. Dia orang Tiongkok. Ya. Jangan berpikir panjang. Dia orang Tiongkok, bukan orang Jakarta. Namanya Wang Desun. Ini dia orang. Kita lihat 44 tahun baru mulai belajar bahasa Inggris, 49 jadi pantomim ke Beijing, di gelandangan, nggak ada makanan, dimulai dari awal lagi. Umur 50 ke tempat kebugaran, mulai olahraga. Umur 57 membuat karya seni, patung hidup. Umur 70 latihan alat. Ya, suaranya boleh dinaikin dikit. Nah. Umur 80 masih ada yang dituju. Percayalah, potensi seseorang bisa digali. Pada saat kau mengatakan sudah terlambat, hati-hati dibilang. Mungkin alasannya untuk menyerah. Percaya pada diri sendiri. Jangan lemah pada dirimu. Iya, tepuk tangan buat Wang Desun. Walaupun orangnya nggak ada ya. Nah, ya. Dan belum ceramah kan di tempat ini. Karena orang Tiongkok ya. Video ini menarik. Kenapa menarik? Karena bisa memotivasi hidup seseorang. Kadang ada orang yang merasa sudah lemah, ya, udah 50-an, aduh saya udah nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya udah lemah. Padahal itu hanya alasannya. Ibu bapak, kalau kita belajar dari Wang Desun, umur 80 aja masih kuat, ya, masih energi. Maka kita harus semangat, jangan menyerah, ya. Kadang kalau kita menyerah itu yang makin menurunkan energi kita. Seperti itu. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, apa itu? Cita. Cita itu adalah punya perhatian dan fokus, Ibu dan Bapak. Kalau kita dalam apapun aktivitas bekerja, berusaha, pengusaha, dagang, ya, jadi self-employed misalnya, kita harus punya perhatian dan fokus. Kalau kita tidak punya perhatian dan fokus, bagaimana tujuan bisa tercapai? Ya. Dalam banyak hal. Kalau kita sedang mendengarkan orang, kita fokus mendengarkan orang. Ya. Di dalam banyak etika, kadang ada ketika sedang mendengarkan orang, ya, jangankan orang lain, pasangan hidup kita aja, kadang kalau kita ngomong, masih ada aja yang suka misalnya buka HP sambil melakukan berbagai hal. Sesungguhnya apakah kita pantas? Ya. Ini pelajaran kecil-kecil tapi penting secara etika. Buddha mengatakan enggak. Ya mungkin waktu zaman Buddha tidak ada HP, tetapi kan sekarang sudah berubah. Jadi kalau misalnya ada orang sedang ngomong, ya kita jangan buka HP.
Ya, saya juga berusaha mempraktikkan itu. Kalau istri saya mau ngomong sama saya, ya dia bahasanya ke saya kokoh, ya saya matiin HP saya. Saya lagi pakai HP, saya matiin HP saya. Saya tutup di HP saya. Lagi ngapain saya tutup. Kalau benar-benar penting nih HP, saya bilang sebentar ya. Kadang saya sambil anjali loh. Ya. Padahal bukan di wihara, tapi sudah ke bawah. Bentar ya. Begitu. Tapi kalau misalnya memang bisa, ketika istri saya ngomong, saya iya, bagaimana? Saya harus siapkan bukan hanya wajah, tapi juga perhatian saya. Orang mau diperlakukan baik, tapi kalau kita mau diperlakukan baik, kita juga harus memperlakukan orang dengan baik. Setuju? Begitu. Ya, jadi ini sebagai pengingat, kalau ada yang suka ngobrol sambil main HP, kita ingat-ingat. Rama Suhendri sudah ngingetin. Anak nih, papa, iya, HP-nya matiin dulu, taruh dulu. Iya, mau ngomong apa? Ya, gitu. Jadi ini penting. Fokus, perhatian. Ya, makanya ini diperlukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, cita atau perhatian dan fokus ini juga digunakan dalam berbagai aktivitas. Orang yang mengembangkan kesadarannya bukan hanya duduk meditasi, tetapi dalam berbagai aktivitas dia sadar saat ini sedang melakukan apa. Banyak orang ketika melakukan berbagai aktivitas, dia tidak dipimpin dengan kesadaran yang baik. Kadang ada yang bilang, ngomong apa tadi? Lupa ya. Terus apa tadi? Gitu kan. Barangkali kesadarannya tidak full. Maka kesadaran itu perlu ditumbuhkan, dikembangkan seperti itu. Ya. Nah, dalam Iddhipada 4, ya, para biku juga mempraktikkan 4 hal ini. Kalau dia mau jadi seorang biku yang sukses, dia harus senang dan gembira menjalani kebikuannya. Kalau ia menjadi biku, juga harus semangat mengerjakannya. Ya. Kalau dia menjadi biku, dia juga harus punya perhatian dan fokus atas apa yang mau dia tuju. Seperti itu. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, ya, ada yang bisa menebak? Wimangsa. Wimangsa adalah merenungkan dan menyelidiki alasan-alasan dalam hal yang dikerjakan. Ya, bahasa umumnya adalah evaluasi. Ya, ini penting nggak? Penting, Ibu dan Bapak. Banyak kegiatan tanpa evaluasi. Tapi kalau kita lakukan evaluasi, maka evaluasi ini akan menjadi penting dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Minimal apa sih Romo kalau kita mengevaluasi? Ada 3 pertanyaan penting. Ketika Ibu dan Bapak melakukan berbagai aktivitas, coba tanya dalam diri, apakah yang saya kerjain ini udah benar? Ya, tanya. Kita kan bekerja nih. Kita dari pagi sampai sore bekerja. Coba kita evaluasi, pas break, pas udah mau pulang, apakah yang saya lakukan ini udah benar belum? Ya, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini salah, pekerjaan yang saya lakukan ini salah. Ya. Kemudian, apakah yang saya lakukan ini mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Setiap apapun Ibu dan Bapak, Ibu Bapak melakukan apapun, coba tanya, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain enggak? Makhluk lain enggak? Kalau jawabannya bermanfaat hanya untuk diri sendiri tetapi tidak bermanfaat untuk makhluk lain atau orang lain, coba pertimbangkan apakah patut saya lakukan terus-menerus atau saya lakukan dengan penuh perhatian, penuh dengan fokus, semangat dan lain sebagainya. Karena apa? Perbuatan baik itu bukan hanya mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, tapi perbuatan baik itu juga diupayakan bermanfaat untuk makhluk lain. Kita bekerja, profesi apapun, pasti akan berdampak untuk orang lain. Jadi guru, memang kita dapat gaji, tetapi kan berdampak untuk orang lain. Jadi dokter, kita akan bermanfaat untuk diri sendiri, dapat penghasilan, tapi orang jadi sehat. Ya. Pedagang pun, kita dapat keuntungan dari apa yang kita lakukan, tetapi orang lain mendapatkan barang tersebut atau produk tersebut. Maka pertanyaan ini penting, apakah yang saya lakukan ini mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain tidak? Seperti itu. Ya. Jualan narkoba, ya.
mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, mungkin mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, tapi kan merugikan makhluk lain. Berarti tidak layak untuk dilanjutkan atau dikerjakan. Pertanyaan ketiga, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan ajaran agama yang saya yakini, ajaran Buddha? Kalau apa yang saya lakukan ini melanggar ajaran Buddha, melanggar sila, ya ngapain kita lanjutkan, ngapain kita teruskan? Ya, Bapak Ibu, seorang mahasiswa bertanya kepada saya, ya, bagaimana kalau sekarang saya bekerja di perusahaan yang tipu menipu? Mahasiswa, ya, saya mengajar juga di kampus. Dia tahu saya menjadi penceramah. Saya katakan, kalau itu hanya pekerjaan satu-satunya yang bisa kamu lakukan, sementara lakukan. Tetapi kamu harus berpikir jangka panjang. Kalau ini tidak baik untuk kehidupanmu. Karena kalau saya bilang langsung berhenti, rumah tangganya habis. Ya, mamanya mungkin nggak bisa makan dan lain sebagainya. Tetapi saya bilang kita harus benar-benar berkomitmen keluar dari jalan yang salah. Ya, waktu itu perusahaannya perusahaan pulpen, bikin pulpen, tapi pulpennya pulpen palsu. Ya, itu tipu menipu nggak? Tipu menipu. Nama pulpennya pulpen palsu. Ya. Misalnya ada produk, ya, misalnya saya sebut misalnya air mineral Aqua. Air mineral Aqua, mereknya Aqua, tetapi isinya bukan air mineral Aqua. Itu kan tipu menipu. Seperti itu. Jadi hati-hati. Jangan karena kesenangan mengumpulkan materi cepat, berlimpah, instan, tapi kita menggunakan cara-cara yang salah yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini 3 pertanyaan penting yang harus kita evaluasi dalam pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sudah 4 ya. Canda, wirya, cita, wimangsa. Senang mengerjakan, semangat mengerjakan, fokus dan perhatian, dan banyak mengevaluasi. Ada tambahan lagi, supaya kita bisa sukses dalam kehidupan ini, harus punya kesabaran dan kejujuran. Penting nggak? Penting, Ibu dan Bapak. Ya, saya tanya berbagai orang, ya, saya juga interview orang, ya, bagaimana? Apakah kamu cukup sabar? Apakah kamu punya kejujuran? Wah, ya, saya jujur, saya bisa sabar. Tapi dalam praktiknya belum tentu. Ya. Karena sabar itu adalah kondisi bisa bertahan dikala, ya, kondisi-kondisi luar tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa nggak kita sabar? Dan ada yang mengatakan sesungguhnya guru kesabaran itu adalah orang-orang yang menyebalkan. Suami menyebalkan itu guru kesabaran kita. Anak yang mungkin menyusahkan itu adalah guru kesabaran kita. Ya, di jalan, ya, itu bisa jadi guru kesabaran kita. Kalau kita punya kesabaran, ya, kejujuran, maka harapan yang kita cita-citakan dengan kesabaran dan kejujuran ditambah 4 hal tadi itu bisa terwujud. Ya, saya akhiri dengan sebuah cerita. Kisah pemuda yang tidak jadi menikah. Ya, sini sudah menikah semua? Belum. Nah, belum. Judin nih. Ini Judin bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Oh, dari sini nggak kelihatan jelas. Ada hidungnya. Tadi disambut sama Judin. Oke, jadi kisah ini kisah yang lama tapi bermakna. Ya. Ada seorang umat, ya, ibu-ibu, dia rajin ke wihara. Ketika dia datang rajin ke wihara, dia pesan ke pengurusnya. Misalnya di sini siapa pengurusnya? Misalnya siapa di sini pengurusnya? Vio, ya. Ibu-ibu ini di sebelum puja bakti ngomong sama Vio, nanti ceritanya ya, supaya ibu bapak juga punya visualisasi. Nanti kalau misalnya udah mau selesai kebaktian, boleh nggak saya nitip pengumuman? Oh boleh, mau ngasih pengumuman apa ibu? Kata Vio ini.
anak saya lagi nyari kerjaan, baru mau lulus bentar lagi. Kalau misalnya ada, tolong diumumin ya, siapa tahu ada bapak ibu yang lagi cari karyawan. Oh iya, nggak apa-apa ya, pengurus ini baik, misalnya Vio ini pengurus yang baik. Maka sebelum selesai penutupan ya, pengurus ini menyampaikan, bapak ibu yang di tempat kerjanya yang lagi cari karyawan ya, mohon info ya, ada anaknya Umat lagi nyari kerja. Nah, bukan buat si ibu tapi buat anaknya. Betul, ternyata setelah puja bakti ada seorang bapak-bapak nyamperin pengurus itu. Tadi saya dengar pengumuman, emang siapa yang lagi nyari kerja, kata si bapak itu. Oh iya sebentar, si ibu itu dipanggil. Bu, sini bu. Nih bu, nah ini si bapak nih. Bapak ini juga nanya nih, emang siapa yang lagi nyari kerja? Oh ibu itu cerita, oh pak yang lagi nyari kerja anak saya, lelaki. Oh iya. Namanya siapa? Dikasih tahu namanya siapa. Tinggalnya di mana? Dikasih tahu. Oh ya udah. Begini, ini kan hari Minggu, dia bilang, besok Senin anak ibu datang ya ke kantor saya ya. Oh iya, makasih pak, senang banget si ibu ini. Udah, sampai rumah tuh girang sekali. Si ibu ini ngasih tahu ke si anaknya, Dek, mama punya kabar baik. Ternyata nih, mama tadi bertemu sama orang ya, yang lagi nyari karyawan. Kebetulan nih, wah anaknya juga senang. Oh iya dah mah, kapan bisa ngelamar? Besok katanya Senin. Ya udah Senin besok ngelamar. Datanglah si anak muda ini ke perusahaan itu, diwawancara. Sebut nama si bapak, karena bosnya gitu kan, big boss gitu kan. Oh langsung diterima ibu dan bapak, karena si bapak ini percaya bahwa ini adalah anak yang baik. Kenapa? Karena mamanya puja bakti, walaupun anaknya belum tentu puja bakti, tapi dipegang percayaannya. Udah, kerja pertama-tama tuh jadi admin, terus agak bosen, ya udah, jadi ini aja, jadi kolektor namanya. Kolektor tuh ngambilin, zaman dulu tuh ngambilin giro, ya. Ini cerita udah agak lama ngambilin giro, sekarang udah jarang begitu. Zaman dulu ada ya giro ya, sampai sekarang juga masih ada giro tuh ya. Ngambilin giro, udah dilakukan berbulan-bulan. Terus si bos ini udah mulai percaya dan berubah dari ngambilin giro ngambil cek. Jalan ngambil cek. Suatu hari ada cek yang harus diambil di satu perusahaan, nilainya cukup besar. Waktu itu 50 juta. Yang namanya cek bisa dicairkan ya, Miss ya. Terus dia mulai berpikir, ini saya bawa ke perusahaan, apa saya mampirin ke BCA gitu kan. Iya, Bapak dan Ibu. Di situ ada yang namanya perjuangan, pertentangan lah ya, antara si baik dengan si buruk, kan adanya di dalam batin kita. Si anak muda ini akhirnya memutuskan dimampirin ke bank ya, dia kagak balik ke perusahaan, dicairin Bapak dan Ibu, cairin, udah. Setelah dicairin dia menghilang, dia nggak kerja karena dia berpikir jangka pendek ya. Dengan uang yang begitu banyak dia bisa melakukan berbagai hal ya. Mamanya cari, ini anak nggak pulang-pulang, di perusahaannya juga cari, ini anak kagak balik-balik ya. Sampai sehari 2 hari perusahaannya akhirnya datang ke rumahnya. Mamanya juga bingung, kok nggak pulang-pulang juga nih anak gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, jadi dilaporin lah ke polisi, orang hilang ya, sebenarnya buronan gitu kan, berarti dibilang orang hilang gitu kan, gitu. Udah, awalnya perusahaan nggak kasih tahu bahwa si anak ini bawa kabur uang, tapi ya karena ini juga menjadi bagian tanggung jawab dari keluarga, akhirnya diceritain bahwa anak ibu ya diduga ya mencairkan dana uang perusahaan. Wah, mamanya malu sekali, kecewa sama itu anak. Dan udah berlalu waktu ya, duit 50 juta tetap habis ya.
apalagi dia kabur. Lama-lama ya setelah habis dia pulang, diomelin sama mamanya, pasti diomelin, dari mana aja gitu kan, ini perusahaan dirugiin, malu mama segala macam, mama kebaktian jadi malu kebaktian, kenapa kalau ketemu si bapak itu, aduh, anaknya minta maaf. Udah, namanya orang tua ya, bagaimana, udah kejadian, udah. Terus si anak berusaha nyari kerja lagi, ya. Kalau zaman dulu nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu viral. Ini mukanya yang jahat segala macam zaman dulu. Terus dia melamar, terima dari awal lagi dia di admin, ya. Bos yang ngelihat ini anaknya rajin, ya baik gitu kan, naik jadi admin marketing, jadi kepala marketing, Miss. Setelah jadi kepala marketing dipercaya, wah udah dipercaya dah. Nilainya juga besar. Nah, terus mamanya juga senang. Suatu hari bosnya lihat anak ini berpotensi nih ya untuk membantu di perusahaan. Dipanggil ya, misalnya siapa ya di sini ya? Ada yang namanya Budi. Agus mah jangan ya. Takutnya persepsinya buruk, Budi deh ya. Habis AB ya. Jangan berpikir tentang Agus ya. Nah, tuh pikiran kita langsung inget gitu kan, ya. Gak bisa ngegaruk. Jangan berpikir demikian ya, Budi ya. Nah. Oke, ya, Budi. Budi, nanti saya mau tanya dulu nih kata dia. Kamu udah punya pacar belum? Oh belum Pak. Bener nih, iya nikah aja saya belum, apalagi pacar tadi gitu kan. Terbalik ya, pacar ya belum, apalagi nikah ya. Maaf kepleset. Nah. Apa yang terjadi? Oh yaudah, hari Sabtu saya mau temuin, saya punya anak nih perempuan. Dia bilang, saya mau temuin, kenalin. Ya mudah-mudahan aja, ya dia suka sama kamu dan kamu juga ada perasaan sama dia. Waktu awal ketemu katanya. Oh iya siap. Ya dia senang sekali. Sabtu. Itu waktu dikasih tahu hari Rabu. Sabtu ya jam sekian di tempat apa. Ternyata hari Kamis Bapak dan Ibu, si bos ini yang mau ngenalin anaknya nih kondangan ke kota ya. Sampai di kota dia ketemu teman lamanya itu dulu yang pernah ditipu, tahu ya, bos yang dulu ditipu tuh 50 juta, dia ngobrol tuh ternyata sohib ya, emang nggak kemana-mana tuh ya, karma tuh ya, ngobrol gimana kabarnya, sehat-sehat semua, sehat. Kapan nih ngawinin katanya gitu kan. Oh bentar lagi dah tadi ya gitu kan. Udah ada emang? Ada. Bener nih, bener. Orang mana? Orang ini. Siapa namanya? Disebut Budi. Kok sama yang dulu nipu dia gitu kan. Coba lihat mukanya gitu kan. Kayak bagaimana mukanya, ciri-ciri begini-gini. Oh iya. Wah, lu hati-hati lu. Tukang tipu dia bilang. Hati-hati dah, pertimbangkan deh. Ya. Bener nih, yakin nih dia orang bener. Gak percaya. Nih saksinya itu dia. Duit ditipu sama dia. Hati-hati dah. Udah dipikir-pikir tuh sama si bosnya mau ngenalin ya. Ya kan? Sabtu mau ketemu kan. Itu Kamis kondangan, Jumatnya dia datang ke kantor. Diinterogasi. Panggil Budi, sini Budi gitu kan. Kamu sebelumnya pernah kerja di sini? Awalnya dia bohong. Enggak. Jujur. Iya Pak, sebenarnya saya pernah kerja di sini Pak. Terus kamu pernah ngapain di situ? Iya Pak, begini. Kamu pernah bawa kabur? Iya Pak. Dia bilang, maaf ya Pak, itu masa kelam saya. Dia bilang, aduh. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Enggak jadi. Boro-boro kenalan. Si bosnya bilang, kamu mau ngundurin diri apa saya pecat? Tinggal dua pilihannya. Ya udah pas saya ngundurin diri, udah Jumat ngundurin diri, Jumat setelah keluar dari gerbang perusahaan udah ada polisi, udah dibawa tuh dia ke polisi. Nah ibu bapak, ya sedih nggak? Sedih. Makanya kejahatan, walaupun kita tutupin, walaupun mungkin orang-orang nggak tahu, ada satu orang yang tahu siapa, diri kita sendiri. Dan suatu hari kejahatan akan terbongkar.
Enggak kehidupan sekarang, bisa jadi karma buruknya kita akan terima di kehidupan yang akan datang. Itu budi menerima karma buruknya di kehidupan ini juga. Nanti juga barangkali di kehidupan dia akan terima, dia ditipu orang, hidupnya akan susah. Jangan karena kesenangan semata ya, tidak memikirkan dampaknya. Ya, malu. Makanya hidup itu harus punya kesabaran dan kejujuran. Orang kalau kurang-kurang pandai masih bisa diajarin. Tetapi kalau orang udah nggak jujur, nggak bisa dipercaya, Bapak dan Ibu. Betul nggak? Iya. Banyak kasusnya. Makanya lebih sulit nyari orang baik, nyari orang jujur ketimbang orang pinter. Karena orang pinter bisa ngebohong, bisa kagak jujur. Orang jujur mah susah ngebohong. Ya, betul nggak? Jadi suami, jadi istri juga begitu. Harus punya kesabaran dan kejujuran. Contoh, ya dari mana? Ya ngomong aja jujur dari mana, gitu kan? Jangan ngebohong. Ya. Terus kalau misalnya punya salah ya perlu minta maaf ya minta maaf. Jangan gede-gedean ego. Ya. Harus dia duluan yang minta maaf karena saya yang benar, jangan. Kalau rumah tangga mau bahagia dan senantiasa langgeng ya, berusaha hidup sesuai dengan dharma. Ya. Nah, itulah Ibu dan Bapak, 4 hal ditambah 2 hal, kesabaran dan kejujuran. Nah, di dalam Dhammapada, orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Ya, penting bagi kita untuk mengingat kata-kata Buddha ini. Nah, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara.